Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam program Setetes Embun dari WBI Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai tidak bisa. Kenapa? Mungkin dari kita sendiri sering mengatakan bahwa saya tidak bisa, atau teman, saudara, maupun rekan di tempat kerja ataupun di tempat lingkungan organisasi, kita sering mendengar orang mengatakan, saya tidak bisa. Tidak bisanya itu ketika diajak untuk berpartisipasi, mungkin dalam suatu acara atau diajak untuk ikut aktif di dalam suatu organisasi, atau ketika diberikan suatu tugas. Nah, biasanya sering kita mendengar ya hal-hal itu. Sebenarnya, apakah betul bahwa tidak bisa? Kenapa? Coba mari kita kupas sedikit mengenai tidak bisa. Ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, yaitu dari diri kita sendiri, yang mengatakan bahwa saya tidak bisa karena saya tidak mampu, atau saya bodoh, maka saya tidak akan bisa melakukan itu. Atau juga sering, saya pernah gagal dan saya tidak mau melakukannya lagi karena saya takut gagal lagi. Atau juga bahwa mungkin kita berpikir bahwa saya tidak pernah diajari, maka ya sudah pasti bahwa saya tidak akan mampu melakukannya. Lalu ada juga yang saya tidak sempat, saya sangat sibuk sehingga saya tidak akan bisa melakukannya. Atau juga saya nggak tertarik, jadi saya nggak maulah ikut-ikut seperti itu. Ada juga faktor eksternal. Nah, itu dari luar ya, bukan dari kita sendiri. Biasanya lebih banyak dari mungkin dari lingkungan sekitar atau dari keluarga terdekat yang mengatakan bahwa kamu pasti tidak akan bisa. Nah, dari omongan seperti itu, kita lantas mempercayai bahwa kita tidak akan bisa. Padahal kita belum pernah mencoba, atau kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena kita tidak pernah diberikan kesempatan. Saya mau menceritakan kisah sedikit mengenai Raden Ajeng Kartini. Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April tahun 1879. Ketika itu, dia pernah bersekolah di Europes Laser School sampai usia 12 tahun. Nah, setelah itu, dia harus menjalani masa pingitan. Jadi, dia tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Tetapi, setelah itu, dia tetap melakukan surat menyurat dan korespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Selain itu, dia juga rajin membaca surat kabar yang ada beredar saat itu. Sehingga pengetahuan Kartini tidak terkungkung dan dia tetap memiliki banyak pengetahuan luas mengenai dunia ini. Dia menikah pada tanggal 12 November 1903 sebagai istri keempat. Pada saat itu kita melihat bahwa sebenarnya ada dua sisi. Kita melihat bahwa Kartini harus menjadi seorang istri keempat. Tetapi di sisi lainnya, Kartini justru diberikan kesempatan oleh suaminya untuk membuka sekolah perempuan. Memang perjalanan Kartini dalam mendidik kaum perempuan pada waktu itu tergolong sangat singkat, yaitu 1 tahun. Karena Kartini meninggal dunia pada tanggal 13 September 1904, tepat 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Coba kita bayangkan, apabila Kartini pada waktu itu mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, atau saya pasti gagal. Nah, pasti tidak akan pernah terjadi proses pergerakan pendidikan untuk kaum perempuan.
potensi yang kita miliki sebagai seorang manusia, apalagi ditunjang dengan teknologi yang begitu pesat di masa sekarang. Tentu kita harus menggali terus potensi yang kita miliki. Bila kita merasa kurang, maka kita harus memperbaikinya dengan cara praktek dan latihan. Apapun yang kita jalani sekarang, apapun profesi kita, mulai dari ibu rumah tangga, wanita single, wanita karir, pengusaha, pejabat, rohaniawan, menteri, anggota DPR, guru, dosen, maupun yang lainnya. Apapun itu, maka kita harus berusaha terbaik yang bisa kita lakukan dengan menggali potensi yang ada di dalam diri kita dengan sebaik mungkin. Try to do our best. Apapun itu, kita pasti akan bisa melakukannya asal kita berusaha. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai, untuk belajar, dan tidak pernah ada kata terlalu tua untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dari saya, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo